slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman, selamat datang pada video pembelajaran. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari materi tentang kreativitas. Materi ini sangat penting karena kreativitas merupakan salah satu keterampilan utama yang dibutuhkan di era modern. Hampir semua bidang pekerjaan menuntut seseorang mampu berpikir kreatif, menemukan solusi baru, dan berinovasi. Setelah mengikuti pembelajaran ini, diharapkan teman-teman mampu menjelaskan pengertian kreativitas, mengidentifikasi karakteristik kreativitas, menjelaskan komponen-komponen kreativitas, menjelaskan ciri-ciri serta faktor yang memengaruhi kreativitas, memahami berbagai metode yang dapat digunakan untuk mengembangkan kreativitas. Mari kita mulai pembahasan pertama. Orang yang kreatif biasanya memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Mereka senang bertanya, mencoba hal-hal baru, dan tidak mudah puas dengan jawaban yang sudah ada. Karakteristik berikutnya adalah berpikir fleksibel. Artinya, seseorang mampu melihat suatu persoalan dari berbagai sudut pandang. Selain itu, orang kreatif memiliki imajinasi yang baik. Mereka mampu membayangkan berbagai kemungkinan yang belum tentu terpikirkan oleh orang lain. Karakteristik lainnya adalah berani mengambil risiko. Mereka tidak takut gagal karena memahami bahwa kegagalan merupakan bagian dari proses belajar. Mereka juga memiliki kemampuan menghasilkan banyak ide, terbuka terhadap kritik yang membangun, serta memiliki semangat belajar sepanjang hayat. Kreativitas terdiri atas beberapa komponen penting. Komponen pertama adalah kelancaran berpikir atau fluensi. Fluensi berarti kemampuan menghasilkan banyak ide dalam waktu yang relatif singkat. Sebagai contoh, ketika diminta menyebutkan cara menghemat energi, seseorang dapat menyampaikan berbagai ide, seperti mematikan lampu saat tidak digunakan, menggunakan lampu LED, memanfaatkan cahaya matahari, dan sebagainya. Komponen kedua adalah keluasan berpikir atau flexibility. Flexibility berarti kemampuan melihat suatu masalah dari berbagai sudut pandang, sehingga menghasilkan berbagai alternatif solusi. Misalnya, ketika penjualan suatu produk menurun, seseorang tidak hanya menyalahkan harga, tetapi juga mempertimbangkan kualitas produk, strategi promosi, pelayanan, hingga perubahan kebutuhan konsumen. Komponen ketiga adalah keaslian atau originality. Originality menunjukkan kemampuan menghasilkan ide yang unik dan berbeda. Sebagai contoh, membuat media pembelajaran dari barang bekas dengan desain yang belum pernah digunakan sebelumnya. Komponen keempat adalah elaborasi. Elaborasi berarti kemampuan mengembangkan ide menjadi lebih rinci dan lebih matang. Misalnya, seseorang tidak hanya memiliki ide membuat aplikasi pembelajaran, tetapi juga menyusun desain, fitur, langkah penggunaan, hingga strategi pelaksanaannya. Komponen terakhir adalah sensitivitas terhadap masalah. Artinya, seseorang mampu mengenali adanya masalah atau peluang yang seringkali tidak disadari orang lain. Kemampuan ini menjadi awal munculnya inovasi. Sekarang kita membahas ciri-ciri orang yang kreatif. Pertama, memiliki rasa percaya diri. Orang kreatif yakin terhadap kemampuan yang dimiliki, sehingga berani mengemukakan pendapat. Kedua, berpikir kritis. Mereka tidak menerima informasi begitu saja, tetapi selalu menganalisis dan mengevaluasi. Ketiga, memiliki motivasi tinggi untuk terus belajar dan berkembang. Keempat, memiliki daya imajinasi yang kuat. Kelima, tidak mudah menyerah ketika mengalami kegagalan. Selain memiliki ciri tertentu, kreativitas juga dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor pertama adalah faktor internal. Faktor internal meliputi tingkat kecerdasan, motivasi, minat, bakat, kepercayaan diri, pengalaman, serta kepribadian seseorang. Misalnya, seseorang yang memiliki motivasi tinggi biasanya lebih bersemangat mencoba ide baru dibandingkan orang yang kurang termotivasi. Faktor kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternal berasal dari lingkungan sekitar. Contohnya adalah dukungan keluarga, lingkungan sekolah, teman sebaya, fasilitas belajar, teknologi, budaya organisasi, hingga kesempatan mengikuti pelatihan. Lingkungan yang menghargai ide baru biasanya mampu mendorong seseorang menjadi lebih kreatif. Sebaliknya,
Lingkungan yang terlalu membatasi kebebasan berpikir dapat menghambat perkembangan kreativitas. Karena itu, kreativitas merupakan hasil interaksi antara potensi individu dengan lingkungan yang mendukung. Lalu bagaimana cara mengembangkan kreativitas? Metode pertama adalah brainstorming. Brainstorming merupakan kegiatan mengumpulkan sebanyak mungkin ide tanpa memberikan kritik pada tahap awal. Semakin banyak ide yang muncul, semakin besar peluang menemukan solusi terbaik. Metode kedua adalah mind mapping. Mind mapping membantu kita menyusun ide secara visual, sehingga hubungan antar gagasan menjadi lebih jelas. Metode ketiga adalah problem solving. Dalam metode ini seseorang belajar mengidentifikasi masalah, menganalisis penyebabnya, mencari alternatif solusi, memilih solusi terbaik, kemudian mengevaluasi hasilnya. Metode keempat adalah project-based learning. Melalui proyek nyata, peserta didik dilatih berpikir kreatif, bekerja sama, mengelola waktu, dan menghasilkan produk yang bermanfaat. Metode kelima adalah role-playing atau bermain peran. Dengan memainkan suatu peran, seseorang belajar memahami berbagai sudut pandang, sehingga kreativitas berpikir semakin berkembang. Metode berikutnya adalah diskusi kelompok. Melalui diskusi, seseorang dapat memperoleh ide-ide baru dari orang lain. Terakhir adalah eksperimen dan inovasi. Seseorang perlu berani mencoba, mengevaluasi hasil, memperbaiki kekurangan, dan terus mengembangkan ide agar menjadi lebih baik. Sampailah kita pada akhir pembelajaran. Mari kita simpulkan materi hari ini. Kreativitas merupakan kemampuan menghasilkan ide, gagasan, atau karya yang baru, bermanfaat, dan bernilai. Kreativitas memiliki beberapa karakteristik seperti rasa ingin tahu yang tinggi, berpikir fleksibel, berani mengambil risiko, serta mampu menghasilkan banyak ide. Komponen kreativitas meliputi kelancaran berpikir, keluasan berpikir, keaslian, elaborasi, dan sensitivitas terhadap masalah. Kreativitas dipengaruhi oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Untuk mengembangkan kreativitas dapat digunakan berbagai metode seperti brainstorming, mind mapping, problem solving, project-based learning, role-playing, diskusi kelompok, dan eksperimen. Semoga setelah mempelajari materi ini, teman-teman semakin termotivasi untuk berpikir kreatif, berani mencoba hal-hal baru, dan mampu menciptakan inovasi yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.